Rini menepuk-nepuk bahu dan merenggangkan lengannya yang pegal setelah seharian membawa bakul jamu. Hari ini dagangannya laris, membuatnya harus pulang lebih larut dari biasanya. Ia melirik ke langit. Malam sudah pekat, hanya ada rembulan separuh yang menggantung di atas sana. Biasanya ia sudah ada di rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Namun karena banyak pelanggan yang memesan jamu tambahan, ia terpaksa berkeliling lebih lama. Saat ini ia berdiri di sebuah persimpangan. Dihadapkan pada dua pilihan: kembali melalui jalan biasa yang lebih panjang, atau mengambil jalan pintas melewati hutan kecil di pinggir desa. Jalan biasa memang lebih aman, tetapi akan memakan waktu hampir 1 jam. Sedangkan jalan pintas hanya membutuhkan sekitar 30 menit untuk sampai ke rumahnya di dusun seberang. Namun, jalan pintas itu dikenal menyeramkan. Banyak orang berkata bahwa hutan kecil itu angker. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam mengikuti mereka. Ada yang mendengar suara-suara aneh. Bahkan ada beberapa orang yang katanya tersesat, meskipun mereka sudah hafal jalannya. Rini menelan ludah. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Namun, dinginnya udara malam dan rasa lelah membuatnya akhirnya memutuskan untuk melewati jalan pintas itu. Bismillah, gumamnya pelan. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Jalan setapak itu masih bisa dilihat dengan jelas berkat cahaya bulan. Pepohonan tinggi di sekitarnya berdesir pelan karena angin. Rini melangkah cepat, berharap segera sampai ke rumah. Namun semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, suasana mulai berubah. Hening, terlalu hening. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam lainnya. Udara terasa lebih dingin, menusuk hingga ke dalam tulang. Entah kenapa, Rini juga mulai merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik pepohonan. Ia menoleh ke kiri dan kanan, hanya untuk memastikan tidak ada apa-apa. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Ini sugesti aku aja, katanya meyakinkan diri sendiri. Tapi langkahnya semakin ragu ketika menyadari sesuatu yang janggal. Seharusnya ia sudah hampir sampai ke ujung hutan. Ia sudah sering melewati jalan ini siang hari, dan ia tahu betul bahwa jaraknya tidak sejauh ini. Namun jalan setapak yang ia lewati seperti tidak ada ujungnya. Semakin ia berjalan, semakin panjang rasanya jalan ini. Kakinya mulai gemetar. Dada Rini naik turun, nafasnya tidak beraturan. Ia berhenti, mencoba mengingat-ingat arah. Tidak mungkin ia salah. Ini satu-satunya jalur setapak yang mengarah keluar dari hutan. Tetapi mengapa ia belum sampai juga? Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Rini mencoba menenangkan diri dan kembali melangkah. Namun, langkahnya semakin terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia mulai berpikir untuk berbalik arah, tapi entah kenapa, firasatnya mengatakan bahwa itu bukan pilihan yang baik. Lalu, dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu. Sosok hitam berdiri di antara pepohonan di kejauhan, tidak bergerak, tidak bersuara. Rina menahan nafas, lututnya melemas. Ada sesuatu di hutan ini bersamanya. Rini hampir kehilangan tenaga, kakinya terus melangkah meski tubuhnya sudah lelah dan pikirannya dipenuhi ketakutan. Hutan ini terasa tak berujung. Jalan setapak yang ia tempuh seharusnya sudah membawanya keluar sejak tadi. Tetapi entah mengapa ia masih berada di tengah kegelapan. Namun di kejauhan, samar-samar, Rini kembali melihat sesuatu. Cahaya redup berkedip dari balik pepohonan. Jantungnya berdegup lebih kencang, bukan karena takut melainkan harapan. Mungkinkah itu desa terdekat seberang hutan? Dengan sisa tenaga yang ada, ia mempercepat langkahnya. Bayangan rumah-rumah mulai terlihat di antara kabut tipis yang menggantung di udara. Rini menghembuskan nafas lega. Mungkin ia hanya tersesat sebentar dan kebetulan menemukan jalan ke kampung lain. Ketika ia mendekat, desa itu terlihat seperti kampung biasa. Deretan rumah kayu berjajar di sepanjang jalan tanah. Beberapa lampu minyak tergantung di depan rumah, memberikan penerangan samar. Di kejauhan, samar terdengar bunyi kentongan bertalu perlahan.
Namun semakin dekat, Rini mulai merasa ada yang tidak beres. Rumah-rumah di desa itu terlihat sangat tua, seakan sudah ada sejak puluhan tahun lalu, tanpa pernah direnovasi. Dindingnya yang terbuat dari anyaman bambu yang mulai lapuk, dan genteng-gentengnya tampak berlumut. Tidak ada listrik, hanya obor dan lampu minyak sebagai penerangan. Yang lebih aneh lagi, penduduk desa tampak berbeda. Mereka semua mengenakan pakaian yang terasa asing di mata Rini. Perempuan-perempuan memakai kebaya lusuh dengan kain batik yang pudar warnanya. Laki-lakinya bertelanjang dada dengan sarung melilit pinggang. Tidak ada yang memakai pakaian modern. Namun yang paling membuat bulu kuduk Rini meremang adalah tatapan mereka. Mereka menatapnya bukan dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan ekspresi datar, kosong, dan seolah-olah mereka sudah menunggu kedatangannya. Langkah Rini melambat. Ia mulai ragu. Apa benar ini desa biasa? Tiba-tiba seorang perempuan tua melangkah keluar dari salah satu rumah dan mendekatinya. Perempuan itu tampak renta, punggungnya sedikit bungkuk, wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya redup seperti menahan banyak rahasia. "Nak, dari mana?" Suara perempuan itu serak, tetapi masih terdengar ramah. Rini menelan ludah, mencoba bersikap biasa. "Saya tersesat, Mbok. Mau pulang ke dusun seberang, tapi malah sampai di sini." Perempuan tua itu mengangguk pelan, seolah sudah paham. "Kamu pasti capek. Mari, istirahat di rumah Mbok dulu." Rini ragu. Bagian dari dirinya ingin menolak dan segera pergi dari desa ini, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. Kakinya bergetar karena berjalan begitu lama. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. "Terima kasih, Mbok." Perempuan tua itu tersenyum tipis, lalu berbalik. "Ayo nak, jangan lama di luar. Malam di sini dingin." Rini mengikuti langkah perempuan tua itu ke dalam rumah. Begitu melewati ambang pintu, ia merasa hawa yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Malam itu Rini mencoba tidur, tetapi matanya sulit terpejam. Dari luar rumah, samar-samar ia mendengar suara-suara aneh, bisikan pelan yang tidak ia mengerti. Langkah kaki yang berputar-putar di sekitar rumah, seperti itu suaranya. Dan di antara semua itu, suara tawa lirih yang terdengar seperti berasal dari balik jendela kamarnya. Sementara itu, pagi datang dengan cara yang aneh di desa gaib itu. Matahari muncul, tetapi sinarnya terasa redup, seakan terhalang selapis kabut tipis yang tidak kunjung hilang. Rini terbangun di balai-balai kayu rumah Mbok Sumi. Tubuhnya masih terasa lelah, meskipun ia sudah beristirahat semalaman. Suara ayam berkokok terdengar jauh, samar, seperti datang dari tempat yang tidak bisa ia lihat. Rini mengedarkan pandangannya ke sekitar rumah. Tidak ada barang elektronik, tidak ada kalender, tidak ada jam dinding. Ia tidak tahu apakah ini benar-benar pagi atau hanya ilusi dari tempat yang semakin membuatnya merasa asing. Namun, ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan kembali ke rutinitasnya. Jika ini memang desa yang baru ia temukan, bukankah ini berarti peluang baru untuk berdagang jamu di sini? Saat keluar rumah, Rini melihat penduduk desa sudah beraktivitas. Beberapa perempuan membawa kendi berisi air, sementara lelaki mengangkat kayu bakar di pundak mereka. Namun, satu hal yang kembali ia perhatikan, pakaian mereka tetap terasa asing. Tidak ada yang memakai baju modern seperti di desa-desa yang biasa ia datangi untuk berjualan. Rini mencoba menepis kegelisahannya. Di tengah kebingungannya, seseorang mendekat, seorang pemuda. Ia lebih muda dari kebanyakan penduduk di sana. Wajahnya tampak lebih manusiawi dibanding yang lain, tidak setegang mereka. Namanya Raka. Begitu ia memperkenalkan diri,
Hari berikutnya di rumah Simbo, Rini terbangun dengan dada berdebar. Ada suara. Awalnya samar, seperti desiran angin yang menyeret dedaunan kering. Lalu perlahan berubah menjadi langkah kaki. Banyak langkah kaki. Matanya terbuka sepenuhnya. Malam di luar masih gelap pekat, dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia menajamkan pendengarannya. Kali ini suara yang terdengar lebih jelas. Bisikan, gumaman, dan sesuatu yang menyerupai kidung atau doa. Rini menelan ludah. Ada yang tidak beres. Ia bangkit perlahan dari balai-balai kayu. Berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju jendela, lalu mengintip di balik celah kayu yang sedikit terbuka. Dan saat itulah ia melihatnya. Di tanah lapang, tidak jauh dari rumah Mbok Sumi, puluhan penduduk desa berkumpul. Mereka berdiri melingkar, masing-masing mengenakan kain putih kusam yang tampak sudah tua. Di tengah lingkaran itu, sebuah panci besar mengepul asapnya pekat berwarna kehitaman dan menebarkan bau anyir yang langsung menusuk hidung Rini, bahkan dari kejauhan. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan rasa mual yang mendadak menyerang. Penduduk desa mulai melantunkan sesuatu, doa atau mantra. Rini tidak tahu pasti. Suaranya lirih seperti gumaman yang menggema di dalam kepalanya. Rini ingin menjauh dari jendela, ingin pura-pura tidak melihat apa yang baru saja ia saksikan. Tapi tubuhnya terasa kaku, seperti dipaksa untuk tetap mengamati. Matanya terpaku pada panci besar di tengah-tengah mereka. Asapnya yang pekat perlahan mulai membentuk sesuatu sosok, bayangan. Saat itulah tanpa sadar, kakinya mundur selangkah. Srek! Lantai kayu rumah berbunyi. Rini membeku. Ia menahan nafas, berharap suara itu tertelan dalam gemuruh kidung yang terus mereka lantunkan. Ia mengintip lagi, memastikan tak ada yang menyadari kehadirannya. Penduduk masih larut dalam ritual mereka. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Ia harus pergi. Besok pagi, ia akan mencari jalan keluar dari desa ini. Namun saat ia berbalik untuk kembali ke tempat tidurnya, bulu kuduknya langsung meremang. Ada bayangan seseorang berdiri di ambang pintu kamarnya, diam tidak bergerak. Rini tidak berani bernafas. Bayangan itu hanya berdiri di sana. Sosoknya samar karena cahaya redup yang berasal dari sela dinding. Hari berganti, pagi itu Rini terbangun dengan tubuh lemas. Semalaman ia gelisah di rumah Mbok Sumi, mengingat sosok yang berdiri di ambang pintu kamarnya. Saat ia memberanikan diri untuk menyalakan pelita, sosok itu sudah menghilang. Namun perasaan tidak enak masih menggantung di dadanya. Saat ia berdiri di depan cermin, nafasnya tercekat. Bayangan dirinya tidak sepenuhnya sama. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya cekung, seperti sudah berhari-hari tidak tidur. Rambutnya pun terlihat lebih kusam dan sedikit lebih panjang. Ia mengangkat tangan untuk menyentuh wajahnya, dan bayangan di cermin mengikuti gerakannya. Namun dengan jeda yang aneh, seperti ada sedikit keterlambatan. Jantungnya berdegup kencang. Apa ini? Gumamnya nyaris tanpa suara. Lalu dari pantulan cermin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakangnya berdiri Mbok Sumi. Banyak yang membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Suara perempuan tua itu terdengar pelan tetapi menusuk. Rini menoleh cepat, jantungnya masih berdebar. Mbok Sumi berdiri di ambang pintu dengan ekspresi datar. Tangan terlipat di depan dada. Beradaptasi? Ulang Rini. Suaranya sedikit bergetar. Mbok Sumi melangkah masuk. Tatapannya tajam menusuk. Di desa ini, waktu tidak berjalan seperti yang kau kenal. Rini menelan ludah, merasakan keganjilan yang semakin nyata. Maksud Mbok? Kau sudah lama. Sudah di sini lebih lama dari yang kau kira. Jawab Mbok Sumi dengan senyum samar yang membuat bulu kuduk Rini meremang. Rini ingin membantah, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Ia merasa aneh. Tubuhnya lebih lelah dari yang seharusnya. Apakah benar waktu di desa ini berjalan berbeda? Tapi bagaimana mungkin? Keanehan semakin menjadi saat Rini mencoba membuka pintu rumah. Terkunci. Ia menarik-narik pegangan itu, tetapi tidak bergeming. Hatinya mulai dipenuhi rasa cemas. Rini tidak bisa keluar tanpa izin saya. Suara Mbok Sumi terdengar di belakangnya. Rini menoleh, tubuhnya mulai gemetar. Kenapa? Aku ingin pulang, Mbok.
Mbok Sumi tersenyum tipis, lalu menepuk bahunya dengan lembut. Karena sekarang kau sudah menjadi bagian dari desa ini, Rini. Kata-kata itu menancap di kepala Rini seperti jerat tak kasat mata. Ia merasakan sesuatu yang dingin menjalar di tulang belakangnya. Rini tidak bisa tinggal di desa ini lebih lama lagi. Setiap inci tubuhnya menolak keberadaan tempat ini. Desa aneh yang seperti terjebak di masa lalu. Penduduknya yang berperilaku ganjil, dan Mbok Sumi yang semakin hari semakin membuatnya takut. Saat langit mulai meredup, Rini menguatkan tekadnya. Ia mengikat erat tas jamunya, merapatkan selendang di bahunya, lalu mengendap keluar dari rumah. Jalan setapak yang membawanya ke desa ini masih ada di sana, menyelinap di antara pepohonan lebat yang mulai diselimuti kabut. Tanpa ragu, ia mulai berlari. 1 langkah, 2 langkah, puluhan langkah. Rini terus berlari. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak. Tetapi harapan membawanya tetap maju. Namun saat ia melihat ujung jalan, langkahnya terhenti. Di hadapannya, berdiri di tempat yang seharusnya menjadi akhir dari jalan setapak itu, terlihat desa yang baru saja ia tinggalkan. Rumah-rumah tua dengan penduduk yang masih berjalan santai, seolah tak ada yang berubah. Rini terpaku. Dadanya naik turun, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini tidak mungkin. Ia menoleh ke belakang, berharap menemukan hutan lebat tempatnya berlari tadi. Namun yang ia lihat justru jalan setapak yang sama, mengarah kembali ke desa. Apa yang terjadi? Gumamnya, suaranya bergetar. Ia kembali mencoba, berlari lebih cepat. Namun hasilnya tetap sama, berulang. Tak peduli seberapa jauh ia berlari, ia selalu kembali ke titik awal. Penduduk desa memperhatikannya dengan tatapan kosong, seolah mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum samar, seperti menikmati kebingungannya. Rini mendekati seorang perempuan yang sedang menjemur pakaian. Tolong, Mbak, saya tersesat. Bagaimana cara keluar dari sini? Perempuan itu menoleh, menatapnya dengan mata gelap tak berbinar. Bibirnya melengkung dalam senyuman kecil. Sudah sampai rumah lagi, Nduk. Jantung Rini mencelos. Ia melangkah mundur merasakan perasaan mencekam yang semakin pekat. Ia mencoba bertanya kepada beberapa orang lagi, tetapi jawabannya selalu sama, senyum samar yang tidak memberikan kejelasan. Tiba-tiba, sebuah suara berbisik di dekatnya. Kamu harus menemukan pintu yang bukan pintu. Rini menoleh cepat dan melihat Raka berdiri di balik tiang rumah. Matanya penuh kecemasan. Apa maksudmu? Bisik Rini mencoba mendekat. Raka menggeleng, menyuruhnya tetap diam. Nanti kau akan mengerti, tapi cepatlah, sebelum mereka tahu kau mencoba kabur. Sebelum Rini bisa bertanya lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Raka buru-buru berbalik dan menghilang di antara rumah-rumah desa. Rini menggigit bibirnya. Apa maksudnya? Pintu yang bukan pintu? Ia tidak tahu, tapi ia yakin satu hal. Ia harus menemukan jawabannya. Malam itu sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara jeritan menggema di desa. Rini tersentak. Itu suara Raka. Jantungnya berdentam keras. Dari kejauhan ia melihat beberapa penduduk berkumpul di tengah lapangan. Suara erangan kesakitan masih terdengar, disusul dengan tawa lirih yang mengerikan. Rini menggenggam tangannya erat. Apa yang mereka lakukan pada Raka? Dan yang lebih penting, apakah ia masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Rini mengendap-endap di antara bayangan rumah-rumah tua, berusaha menghindari tatapan penduduk yang masih berkumpul di lapangan. Jeritan Raka telah menghilang, berganti dengan keheningan yang lebih menyesakkan. Perasaannya campur aduk antara ketakutan dan keinginan untuk menyelamatkan satu-satunya orang yang berusaha menolongnya. Ia mengikuti nalurinya, berjalan menuju rumah Mbok Sumi yang tampak lebih menyeramkan dalam gelapnya malam. Setiap jendela di rumah itu tertutup rapat, tetapi ia bisa merasakan sesuatu yang mengawasinya dari dalam. Saat ia melangkah ke belakang rumah, dadanya terasa semakin sesak. Ada sesuatu di sana. Dan ketika matanya menangkap sosok yang tergeletak di tanah, nafasnya tercekat.
Ia bergegas mendekat, berlutut di sisi pemuda itu. Tubuh Raka berlumuran darah. Nafasnya tersengal lemah. Cahaya bulan yang remang-remang membuat luka-luka di tubuhnya terlihat semakin mengerikan. "Rini," suara Raka hampir tidak terdengar. Rini menggenggam tangannya, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku akan menolongmu. Aku akan cari cara." Raka menggeleng lemah. "Tidak ada cara untukku." Matanya yang sayu menatap Rini dalam-dalam, seolah ingin mengukir kata-kata terakhir dalam benaknya. "Dengar, desa ini bukan tempat biasa," katanya terbatuk. "Ini adalah tempat bagi mereka yang tersesat. Begitu kau masuk, kau tak bisa keluar, kecuali ada yang menggantikanmu." Rini membeku. "Apa maksudmu?" bisiknya meski di dalam hatinya ia sudah mulai memahami. "Setiap pendatang baru adalah pengganti bagi seseorang yang ingin pergi," Raka menjelaskan dengan suara lemah. "Aku dulunya juga seperti kamu." Kata-katanya menghantam dada Rini seperti pukulan keras. Raka bukan penduduk asli desa ini. Ia juga pernah terperangkap seperti dirinya sekarang. Mata Raka mulai redup, tetapi ia mengangkat tangannya yang gemetar dan menggenggam sesuatu. Sebuah kunci tua berwarna keemasan yang ia letakkan di telapak tangan Rini. "Gunakan ini," bisiknya. Nafasnya semakin tipis. "Cari pintu yang bukan pintu." Jari-jarinya melemah, tubuhnya mulai dingin. Rini mengguncang bahunya, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Raka, bertahanlah." Tapi semuanya sudah terlambat. Raka tidak bergerak lagi. Matanya tetap terbuka, tapi jiwanya telah pergi. Rini terisak, menggenggam kunci itu erat. Ada perasaan hampa yang menyeruak dalam dirinya. Perasaan kehilangan yang begitu mendalam. Tapi ia tahu, Raka telah memberikan kesempatan untuknya. Ia harus pergi dari desa ini, entah bagaimanapun caranya. Rini berjalan dengan langkah hati-hati. Nafasnya masih tersengal setelah kejadian tadi malam. Ia menggenggam kunci yang diberikan Raka, merasakan dinginnya logam di telapak tangannya. Hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan, tapi ia tahu bahwa ia harus mencari petunjuk untuk keluar dari tempat ini. Saat ia sampai di tengah desa, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Sebuah gendongan jamu, bakul jamu, identik dengan miliknya. Mulai dari warnanya, botol-botol jamu yang tersusun rapi di dalamnya, bahkan kain penutupnya yang sedikit usang, semuanya sama persis. Darahnya berdesir. Di belakang bakul jamu itu ada seorang perempuan sedang menyiapkan jamu. Rini merasa kakinya melemas ketika melihat wajah perempuan itu, karena perempuan itu adalah dirinya. Atau seseorang yang terlihat sama persis dengannya. Perempuan itu menoleh, tersenyum lebar, lalu berkata dengan suara lembut yang membuat bulu kuduk Rini berdiri. "Sekarang giliranmu yang tinggal di sini." Rini tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan hanya tentang dirinya. Ia hampir menggantikan orang lain yang terperangkap sebelumnya. Panik, ia menggenggam kunci erat-erat. Ingatan akan pesan Raka muncul di kepalanya. "Gunakan ini, cari pintu yang bukan pintu." Dengan langkah tergesa, ia berlari menuju belakang rumah Mbok Sumi, dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah pintu kecil nyaris tersembunyi di antara bayangan rumah tua itu. Tanpa ragu, ia memasukkan kunci ke dalam lubang dan memutarnya. Pintu itu terbuka. Di baliknya hanya ada kegelapan, tapi Rini tahu ini adalah satu-satunya jalan keluar. Dan begitu ia melangkah masuk, pintu di belakangnya tertutup dengan sendirinya, membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Lorong di hadapannya panjang dan berliku, diselimuti kegelapan pekat. Dinding-dindingnya lembab dan berbau apek, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Namun yang paling mengerikan adalah sosok-sosok yang muncul di sepanjang lorong. Mereka terlihat seperti dirinya, tetapi wajah-wajah itu membusuk. Mata mereka kosong, dan bibir mereka bergerak seolah ingin berbicara. Bisikan-bisikan mulai terdengar. "Jangan pergi, kau harus tetap di sini. Gantikan aku." Tangan-tangan dingin mencoba meraih tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan. Rini menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang hampir membuatnya lumpuh. Tidak, ia tidak bisa berhenti sekarang. Dengan tekad kuat, ia memaksakan langkahnya, terus berjalan menuju cahaya yang mulai terlihat di ujung lorong. Tapi
Sebelum ia bisa keluar, suara tawa familiar menggema di sekitar lorong. Mbok Sumi. Sosoknya muncul tiba-tiba dari kegelapan. Matanya menyala merah dan tangannya yang keriput mencengkram bahu Rini. "Kau tidak bisa pergi," desisnya. "Kau sudah menjadi bagian dari desa ini." Rini berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi genggaman Mbok Sumi semakin kuat. Dalam kepanikan, matanya menangkap sebuah batu di dekat kakinya. Tanpa pikir panjang, ia meraihnya dan menghantamkan batu itu ke kepala Mbok Sumi. Mbok Sumi menjerit. Tubuhnya mulai bergetar hebat, lalu berubah menjadi kabut hitam pekat sebelum menghilang sepenuhnya. Dan tanpa menunggu lebih lama, Rini berlari sekuat tenaga menuju cahaya di ujung lorong, dan seketika semuanya menghilang. Rini terbangun dengan tubuh menggigil. Ia berada di pinggir jalan, tepat di luar hutan tempat ia tersesat. Hari sudah pagi, langit terlihat cerah. Burung-burung berkicau seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang berubah. Ia duduk perlahan, mencoba mengatur nafas. Bakul jamunya masih ada di dekatnya, utuh seperti sebelumnya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dengan tangan gemetar, ia mengambil cermin kecil yang tersimpan di bakul jamu itu. Dan saat ia melihat pantulannya, ia terdiam. Di balik punggungnya, samar-samar terlihat bayangan Mbok Sumi yang tersenyum. Rini membeku, merinding, dan ia buru-buru menutup cermin dan menggenggam dadanya yang berdegup kencang. Tidak, ini pasti hanya perasaanku saja. Semuanya sudah berakhir, bukan? Dan dengan perasaan yang masih kacau, ia kembali ke desanya dan mulai berjualan seperti biasa. Namun, saat seorang pelanggan mencicipi jamunya, ia berkata, "Mbak Rini, rasanya jamunya ini kok beda, lebih enak dari sebelumnya. Dan Mbak Rini, sampean kemana aja? Hampir setengah bulan sampai ndak kelihatan." Dek, Rini terdiam. Darahnya terasa membeku di dalam tubuhnya. Dan kisah ini selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.